Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sofyan Sapri Saldi akan menceritakan G30 SPKI. G30 SPKI adalah sebuah gerakan pengkhianatan yang dilatar belakangi dengan tujuan untuk mengkudeta kepemimpinan Presiden Soekarno yang terjadi pada Kamis 30 September 1965 malam. Gerakan yang dilakukan oleh PKI ini melahirkan sebuah peristiwa sejarah yang akan diingat sepanjang masa sejarah, di mana 7 jenderal ditumpas dalam satu malam. Film G30 PKI yang ditayangkan di setiap tahun ini mengingatkan kita kembali mengenai bagaimana kejadian atau kronologi dari peristiwa sejarah tersebut. Kali ini saya, Sofyan Saprisali, akan menceritakan bagaimana kronologi dari peristiwa pengkhianatan G30 SPKI berdasarkan film yang telah saya nonton. Pada awal film tersebut mempertunjukkan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia pada kala itu. Kita diperlihatkan bagaimana kondisi negara Indonesia yang ada kala itu mengalami kekacauan. Perekonomian di Indonesia belum stabil, hingga rakyat hidup dalam kemiskinan, dan parahnya lagi, pada kala itu Presiden pertama Indonesia yaitu Ir Soekarno sedang sakit parah. Cerita dimulai dengan adanya peristiwa penganiayaan pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di desa Konigoro yang tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training Kentera Pelajar Islam Indonesia, kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, dan mereka menginjak-injak kitab suci. Pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa yang terletak di Kediri, ribuan orang-orang PKI yang menyerang petani Sudarno dengan dalil sengketa sawah. Di tahun yang sama di Sumatera Utara terjadi aksi sepihak oleh PKI, yaitu peristiwa Bandar Betsi, yaitu sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah. Aksi-aksi sepihak juga ini terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya di film tersebut kita diperlihatkan suasana rapat rencana kudeta pada pertama yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 12 Agustus 1965 yang dipimpin oleh salah satu seorang pimpinan PKI yang juga merupakan pencetus rencana kudeta tersebut, yaitu DN Aidit. Di dalam rapat tersebut, DN Adit bersama kawan-kawannya mengetahui bahwa Ir Soekarno sedang tidak baik-baik saja di rumah. Di rumah Aidit, para anggota PKI diam-diam mengatur rencana untuk mengkudeta 7 dewan jenderal yang merekayasa cerita bahwa Dewan Jenderal sedang mempersiapkan kudeta. Jika Soekarno mati, cerita bahwa Dewan Jenderal sedang mempersiapkan mereka sendiri. Mereka berencana untuk menculik 7 Dewan Jenderal. Adapun 7 Dewan Jenderal tersebut yaitu Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Abdul Haris Nasution, Jenderal Haryono, Jenderal S. Parman, Jenderal Suprapto, Jenderal di Padjaitan, Jenderal Sutoyo, Letkol Untung Sutopo yang juga menjabat sebagai Komandan Batalion 1 Resimen Cakrawirawa, pasukan pribadi Presiden Soekarno, ikut andil dalam perencanaan kudeta tersebut. Ia bersama teman-temannya di rumah Syam dari tanggal 21, 23, 26, 27
September 1965 mengadakan rapat untuk membahas rencana pengoperasian penculikan 7 Dewan Jenderal. Perencanaan pengoperasian tersebut dibagi menjadi 3 komando, yaitu Komando Penculikan dan Penyergapan diberi nama Pasukan Pasopati yang dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif. 2. Komandan Penguasaan Kota diberi nama Pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. 3. Komandan Basis diberi nama Goto Sukoco yang dipimpin oleh Mayor Gatot Sukrino. Semua pasukan tersebut berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Pada tanggal 30 September 1 Oktober 1965, tepat pada pukul 4 subuh, pasukan yang dikomandani oleh Untung menculik 7 jenderal sesuai dengan rencana yang telah disusun dengan matang. Ahmad Yani menjadi orang yang pertama yang akan diculik. Pasukan Cakrabirawa pada kala itu membawa berita bohong. Ia mengatakan bahwa Ahmad Yani dipanggil oleh Presiden. Kemudian Ahmad Yani mengatakan bahwa ia akan berganti pakaian tersebut dahulu. Namun saat permintaan Ahmad Yani ditolak, memukul salah satu seorang pasukan Cakrabirawa. Ketika Ahmad Yani ingin masuk ke dalam kamar, tiba-tiba ditembak oleh salah satu seorang pasukan Cakrabirawa dan Ahmad Yani tewas di tempat. Orang yang kedua yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution. Pada saat itu Jenderal Nasution serta istrinya yang sedang beristirahat di kamar. Lalu sang istri terbangun dan mendengar ada keributan di luar kamarnya. Istri melihat bahwa ada pasukan Cakrabirawa. Kemudian istri Jenderal Nasution merasa panik dan menyuruh suaminya untuk melarikan diri melewati tembok rumah. Namun sadisnya anak dari Jenderal Nasution yaitu Ade Irma terkena tembakan dari pasukan Cakrabirawa yang kala itu sedang memberontak untuk mencari Jenderal Nasution. Melihat keadaan tersebut semakin genting, Kapten Militer Pierre Tandean yang asisten Jenderal Nasution mengobarkan diri untuk melindungi Jenderal Nasution dengan mengaku bahwa dirinya Nasution, dan akhirnya Kapten Pierre Tandean dibawa oleh pasukan Cakrabirawa. 4 jenderal lainnya untuk yang tersisa yaitu Jenderal Haryono, Parman Suparto, dan Jenderal Sutoyo dibawa hidup-hidup oleh pasukan Cakrabirawa. Ia dibawa ke Kap G305 PKI. Di film tersebut kita diperlihatkan keadaan orang-orang PKI yang merayakan kemenangan setelah menculik dan membunuh para jenderal. Mereka bersenang-senang, bernyanyi, dan menari bersama. Ketika pasukan Cakrabirawa telah tiba di Kop dengan membawa jasad-jasad jenderal yang telah tewas, serta jenderal dan kapten yang masih hidup, orang-orang PKI bersorak bahagia dan mengatakan bahwa jenderal-jenderal tersebut adalah seorang pengkhianat. Jenderal-jenderal beserta Kapten Pierre Tandean yang masih hidup dimasukkan ke dalam gubuk. Di dalam gubuk tersebut mereka diletakkan di tempat terpisah. Mereka disiksa, dipukuli menggunakan badik, lalu disayat menggunakan silet. Mereka dipaksa untuk berkata jujur dan dipaksa untuk mengakui sesuatu yang pada dasarnya mereka sendiri tidak tahu apa yang harus mereka akui. Dengan keadaan yang sudah sangat perhatian, jenderal yang masih hidup ditarik keluar dari gubuk, lalu mereka diseret layaknya binatang tak bernyawa. Mereka dilempar masuk ke dalam sumur yang kita kenal dengan
nama lubang buaya. Kemudian jasad jenderal yang telah mereka bunuh sebelumnya ikut dilempari ke dalam lubang buaya. Setelah para jenderal masuk ke dalam lubang buaya, para anggota PKI yang tidak berperi kemanusiaan ini menembaki para jenderal yang ada di dalam. Mereka terus menembaki hingga mereka puas, lalu setelah itu untuk menghilangkan jejak orang-orang PKI tersebut mengambil sebatang pohon pisang dan menanamnya tempat di atas sumur untuk menutupi sumur serta jasad para jenderal yang telah tewas dengan sadis di dalam sumur lubang buaya. Di pagi hari, anak buah dari kolonel yang mengambil ahli kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membacakan pidato dan mengumumkan pembentukan revolusi dengan menyatakan bahwa G30S PKI bergerak untuk mencegah kudeta yang merencanakan oleh 7 Dewan Jenderal. Soeharto yang mendengar pernyataan untung dari radio langsung menentang dengan tegas bahwa tidak ada Dewan Jenderal yang membuat catatan mengenai G30S PKI. Kemudian Nasution yang telah melarikan diri akhirnya tiba di markas Angkatan Darat. Di sana ia bertemu dengan Soeharto dan para pemimpin lainnya. Ia menceritakan segala kejadian yang ada dan ia mengatakan bahwa PKI lah dalang dari gerakan tersebut dan telah melakukan pengkhianatan terhadap Indonesia. Mendengar hal itu, Soeharto bergegas pergi untuk menemui Presiden Ir Soekarno. Setelah bertemu Soekarno, ia menceritakan segalanya dan Soekarno segera memerintahkan Soeharto untuk mengambil alih sementara kepemimpinan Angkatan Darat dan merencanakan serang balik. Setelah pasukan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto telah siap, mereka langsung berangkat menuju markas PKI. Lalu terjadi aksi saling tembak-menembak antara pasukan Angkatan Darat yang dipimpin oleh Soeharto dan pasukan Cakrawirawa yang dipimpin oleh Kolonel Untung. Namun pada akhirnya pasukan Soeharto menang. Para pasukan Cakrawirawa ditumpas dan ditangkap oleh pasukan Angkatan Darat. Namun sayangnya para pencetus dan pemimpin PKI berhasil melarikan diri. Singkat cerita, para pasukan Angkatan Darat berusaha mencari jasad-jasad para jenderal. Mereka terus mencari hingga akhirnya pasukan Angkatan Darat merasakan adanya keganjalan. Ia melihat terdapat satu pohon pisang yang berdiri namun ternanam tidak terlalu dalam. Mereka langsung menggali dan memanggil Soeharto. Setelah pohon pisang tersebut diangkat, mereka melihat di dalamnya terdapat banyak jasad yang tewas dengan menyedihkan. Jasad tersebut pun akhirnya dievaluasi dan diangkat dari lubang buaya. Di akhir cerita diperlihatkan bagaimana proses penghormatan terakhir yang diberikan kepada jasad para jenderal serta keluarga yang ditinggal. Dengan penuh haru dan tangisan pada acara penghormatan tersebut, Kapten Militer Pierre Tandian dinaikkan pangkatnya dan ke-7 korban G30S PKI tersebut dinobatkan sebagai pahlawan revolusi hingga kini, dan diperlihatkan pula saat-saat Soeharto menyuruhkan pidatonya, dan di dalam pidatonya terdapat pernyataan bahwa ia mengutuk G30S PKI tersebut. Terima kasih. Salam.